Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, atau pada pembelajaran video kali ini, akan dibahas tentang hubungan kelarutan dengan KSP. Ini merupakan pertemuan kedua dari bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, dengan belajar hubungan kelarutan dengan KSP, ya, kita akan mencari rumus untuk menghitung KSP dengan cara yang cepat. Kalau pada pertemuan sebelumnya mencari KSP itu panjang, ya. Nah, dengan belajar ini akan mencari rumus KSP dengan cara yang lebih cepat. Atau sebaliknya, dengan belajar hubungan kelarutan dengan KSP, kita bisa menentukan kelarutan dari KSP. Kalau kemarin menentukan KSP dari kelarutan, sekarang juga akan bisa menentukan kelarutan kalau KSP-nya diketahui. Oke, yang pertama untuk senyawa dengan jumlah ion sama dengan 2. Jadi rumus ini tidak semuanya sama, ya, karena tergantung jumlah ionnya. Nah, sekarang yang pertama untuk yang jumlah ion sama dengan 2 dulu. Contohnya adalah AgCl. AgCl terion menjadi Ag plus dan Cl min. Ini jumlah ion 2, ini 1, ini 1, jadi 2. Nah, cara menghitung jumlah ion itu dari koefisien. Ini koefisien 1, ini koefisien 1, berarti 1 itu 2, ya. Atau dari sini Ag1 Cl1 jadi 2 ion. Jadi misalkan kelarutannya dengan S, ini kita mencari rumusnya dulu, ya. Nanti kalau sudah hafal tidak perlu seperti ini, ya. S dimisalkan kelarutannya sebagai S sesuai perbandingan koefisien, ini S, Cl min juga S. Kemudian KSP-nya kan ini Ag plus, konsentrasi Ag plus pangkat 1 dikali konsentrasi Cl min pangkat 1. Tinggal masukkan S kemudian dikali S. Maka S kali S itu adalah S kuadrat. Maka rumus KSP-nya sama dengan S kuadrat, ya. Itu untuk yang jumlah ion sama dengan 2. Tinggal mengkuadratkan kelarutannya, ya, nanti contohnya. Kemudian sekarang kalau dibalik, diketahui KSP yang ditanyakan kelarutan, ya, atau yang ditanyakan adalah S, maka tinggal kita cari saja S kuadrat, KSP sama dengan S kuadrat, maka S untuk menghilangkan kuadrat itu diakarkan, akar. Jadi S itu sama dengan akar KSP. Jadi untuk yang jumlah ion 2, jika diketahui KSP ditanyakan kelarutan, tinggal diakarkan. Kemudian untuk yang jumlah ion sama dengan 3, contohnya adalah senyawa BaF2. Nah, dari sini saja sebetulnya kita sudah mengetahui bahwa ini jumlahnya 3. Karena Ba-nya 1, F-nya 2. Ini jadi koefisien nanti Ba-nya 1, koefisien F-nya nanti 2. Jadi 1 tambah 2 itu 3. Kalau diuraikan seperti ini, ya. F-nya 1, F-nya negatif 1, tapi ada 2. Tuh, koefisiennya 2, Ba-nya positif 2. Ya, jadi jumlah ionnya 3, 1 tambah 2. Dimisalkan lagi dengan S. S sesuai perbandingan koefisien ini S, ini 2S. KSP-nya sama dengan konsentrasi Ba 2 plus pangkat 1, karena koefisiennya 1 dikali F min pangkat 2. Kemudian kita masukkan di sini S, ya, pangkat 1, kemudian 2S pangkat 2. S pangkat 1 tetap S, kali 2S pangkat 2. 2S pangkat 2 itu 2 dikuadratkan, S dikuadratkan 2 kuadrat, 4S kuadrat, S kuadrat. S kali 4S kuadrat, S kali S kuadrat, S pangkat 1, pangkat 2, J pangkat 3. Jadi 4S pangkat 3. Jadi rumusnya untuk yang memiliki jumlah ion 3 itu sama dengan KSP itu 4S pangkat 3, ya. Nah, ini khusus rumus ini untuk yang jumlah ion sama dengan 3. Makanya kita harus tahu ini jumlah ionnya 2, 3, atau berapa, ya, karena rumusnya berbeda-beda. Kemudian kalau yang ditanyakan kelarutan atau ditanyakan S, kita tinggal hitung saja, lihat. S sama dengan berarti KSP per 4, kemudian menghilangkan menghilangkan pangkat 3, tinggal di akar pangkat 3 kan. Atau secara cepatnya gini, S sama dengan KSP per 4, ya, akar pangkat 3 KSP per 4. Jadi KSP-nya dibagi 4, kemudian di akar pangkat 3 kan. Nanti ada contohnya. Ini mencari kelarutan dari KSP untuk yang jumlah ion sama dengan 3. Berikutnya untuk yang jumlah ion sama dengan 4. Contohnya adalah HLOH3 kali. Nah, dari sini saja kita udah tahu ini jumlahnya 4. Coba lihat. Al kan 1, nanti koefisiennya OH3, 1, 3 jadi 4, ya. Kalau diuraikan seperti ini.
Misalkan ini S, ini perbandingannya S, ini 3S. Berarti KSP sama dengan AL pangkat 3. AL3 plus pangkat 1 dikali konsentrasi OH min pangkat 3. Sama dengan AL plusnya S, yang ini 3S pangkat 3. Nah, S, 3S pangkat 3, ngitungnya 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3 lagi, jadi 27. S pangkat 3, S kali S pangkat 3, jadi S pangkat 4, jadi 27 S pangkat 4. Ini rumus KSP sama dengan 27 S pangkat 4. Rumus ini berlaku jika jumlah ion totalnya sama dengan 4. Kemudian dengan cara yang sama untuk mencari S-nya berarti tinggal akar pangkat 4 kemudian KSP per 27. Jadi ini rumusnya ya. KSP per 27. Akar pangkat 4 KSP per 27 ya. Kemudian untuk yang jumlah ion sama dengan 5 ya. Supaya cepat ini pernah ditugaskan. Jadi rumusnya untuk mencari KSP ya, untuk yang jumlah ion sama dengan 5 sama dengan 108 S pangkat 5, atau mencari S dari KSP akar pangkat 5 KSP per 108. Nah ini lihat, perhatikan ini 5 jumlah ionnya. Tanpa reaksi ionisasi sebetulnya kita bisa tahu. Lihat, Ca nya kan 3 itu jadi koefisien, PO4 nya ada 2 ini jadi koefisien, 3 tambah 2 5 ya. Nih 3 tambah 2 jadi jumlahnya 5. Nah ini caranya sama seperti tadi. Nah ini rumusnya. Oke. Contoh. Ini misalkan contoh soal. Nah sekarang saya akan menjelaskan dua cara mencari KSP dulu. Yang pertama dengan cara yang pertemuan pertama, yang kedua dengan cara yang tadi. Oke. Nah soalnya adalah pada suhu tertentu kelarutan CaF2 dalam air adalah 2 kali 10 pangkat negatif 4 mol per liter. Tentukan harga KSP-nya. Ini dengan cara yang pertama dulu. Oke. Ini diuraikan dulu. Kalau dengan cara yang pertama, CaF2 terurai menjadi Ca plus F. F-nya 2, Ca-nya positif 2. Oke, masukkan kelarutannya ke sini. 2 kali 10 pangkat negatif 4, 2 kali 10 pangkat negatif 4, 4 kali 10 pangkat negatif 4 karena dikali 2. KSP sama dengan konsentrasi Ca2 plus pangkat 1 karena koefisiennya 1 dikali konsentrasi F min pangkat 2. Kemudian masukkan ke sini ya, Ca2 plusnya 2 kali 10 pangkat negatif 4, F minnya 4 kali 10 pangkat negatif 4 kuadrat. 2 kali 10 pangkat negatif 4, 4 kuadrat 16, 10 pangkat negatif 4, 10 pangkat negatif 8 kalau dikuadratkan. 2 kali 16, 32 kali 10 pangkat negatif 12 atau 3,2 kali 10 pangkat negatif 11. Ini udah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah ini kalau dengan tidak pakai rumus yang tadi. Sekarang coba kita buktikan bahwa jawabannya harus sama dengan rumus. Nah ini sekarang pakai yang rumus. Nah CaF2 itu jumlah ionnya sama dengan 3. Ingat jumlah ionnya sama dengan 3. Nah, kenapa 3? Itu bisa diuraikan, bisa tidak. Kalau tidak diuraikan bisa dihitung di sini. Ca-nya 1, F-nya 2. Kalau ini jadi koefisien 1, ini koefisien 2. Jadi 3 jumlahnya atau N-nya sama dengan 3. Maka untuk mencari KSP yang jumlah ion sama dengan 3, tadi sama dengan KSP sama dengan 4S pangkat 3. Di mana S ini adalah kelarutan. Oke, kita ganti S-nya dengan angka kelarut dengan harga kelarutan yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 4 sama dengan 4 dikali 2 kali 10 pangkat negatif 4 pangkat 3 ya, karena S pangkat 3. Nah, harus dipahami bahwa yang dipangkatkan 3 itu hanya S-nya atau hanya kelarutannya. 4 tidak ikut pangkat 3. Jadi ngitungnya S dipangkatkan 3 dulu baru dikali 4. Bukan 4 kali S kemudian dipangkatkan 3. Kalau 4 kali S dipangkatkan 3 maka ini ada kurungnya ya, 4 di dalam kurung. Jadi yang dipangkatkan 3 itu hanya S-nya atau kelarutannya. Jadi ngitungnya sama dengan 4 tetap, kemudian 2 pangkat 3 itu 8, 2 kali 2 kali 2. Nah, 10 pangkat negatif 4 pangkat 3, kalau ada pangkat dipangkatkan itu
dikali. Jadi negatif 4 kali 3. Tapi kalau ini, jadi kalau ada pangkat dipangkatkan itu dikali. Jadi negatif 12. 4 kali 8 itu 32. Kali 10 pangkat negatif 12. Atau disederhanakan 3,2 kali 10 pangkat negatif 11. Ternyata hasilnya sama dengan yang tadi. Ya. Jadi mau pakai cara yang mana saja sebetulnya sama. Ini lebih cepat. Kemudian kalau soalnya dibalik, misalkan contoh soal 2. Tentukan kelarutan dari larutan jenuh CaF2 jika diketahui KSP-nya 3,2 kali 10 pangkat negatif 11. Nah, ini yang ditanyakan adalah kelarutan yang diketahui KSP. Kalau soal yang ini yang ditanyakan adalah KSP diketahui kelarutan, ini sebaliknya, KSP-nya sudah diketahui. Nah, berarti tadi udah dibahas rumusnya untuk mencari kelarutan dari KSP. Kelarutan itu S. Nah, ini jumlah ionnya sama dengan 3. Udah dibahas tadi. Nah, maka mencari kelarutannya untuk yang jumlah ion sama dengan 3 itu, S sama dengan akar KSP, akarnya pangkat 3 per 4. Jadi KSP-nya dibagi 4 dulu, masih dalam akar. KSP-nya 3,2 kali 10 pangkat negatif 11, ya, akar pangkat 3 dibagi 4. Nah, ini bagi 4, 3,2 bagi 4. Nah, 3,2 bagi 4, 32 bagi 4, kalau 32 bagi 4 itu 8. 3,2 bagi 4 itu 0,8 kali 10 pangkat negatif 11. Ya, akarnya pangkat 3. Kemudian dibuat jadi angka 8 supaya bisa di akar pangkat 3 kan. 8 kali 10 pangkat negatif 12 karena geser koma ke kanan. Ya, 1 kali. Kalau geser koma ke kanan 1 kali itu dikali 10. Kalau ini dikali 10 maka pangkatnya harus dibagi 10. Kalau pangkat negatif itu dibagi 10 maka negatifnya bertambah. Jadi negatif 12. Akarnya pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 dari 8 berapa? Akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Kalau pangkat diakarkan itu dibagi. Nah, karena akar pangkat 3, maka negatif 12 bagi 3. Jadi 2 kali 10 pangkat negatif 4 mol per liter sama dengan ini. Nah, bagi yang belum paham cara perhitungan atau hubungan antara pangkat dengan akar, di sini saya jelaskan hubungan antara pangkat dengan akar secara matematiknya. Sekarang kita akan belajar tentang pangkat dan akar. Ya, hubungan pangkat dengan akar. Contoh misalkan gini. 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Ngitungnya 4 pangkat 2 itu 4 kali 4. Nah, sekarang kalau 16 diakarkan, ini hubungannya akar 16 sama dengan 4. Nah, akar di sini sebetulnya akar pangkat 2, cuma akar pangkat 2 itu tidak ditulis. Jadi kalau tidak ditulis akar seperti ini berarti itu pangkat 2. Artinya kalau dibacanya seperti ini. Berapa angkanya? Kalau dipangkatkan 2 hasilnya 16. Jadi jawabannya adalah 4. Contoh berikutnya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Nah, dirubah ke akar, misalkan ini mau diakarkan. Akar 8 pangkat 3. Nah, kalau ditulis pangkat 3 seperti ini, berarti ini dibacanya berapa angkanya kalau dipangkatkan 3 hasilnya 8. Berarti jawabannya 2. Nah, berarti 2 pangkat 3 itu 8. Kemudian akar 8 pangkat 3 itu 2. Nah, sekarang misalkan ke angka perpangkatan. Misalkan 4 dikali 10 pangkat negatif 4 dikuadratkan.
Nah, caranya dua-duanya dikuadratkan atau pangkat 2. 4 kuadrat, 10 pangkat negatif 4 kuadrat. Hasilnya adalah 4 kuadrat 16. Kalau pangkat dikuadratkan, atau kalau pangkat dipangkatkan itu dikali. Ya, misalkan negatif 4 dikuadratkan bukan negatif 4 kali negatif 4, tapi negatif 4 kali 2. Jadi 16 kali 10 pangkat negatif 8. Kemudian akar dari 16 kali 10 pangkat negatif 8 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 4. Caranya 16 diakarkan, 10 pangkat negatif 8 diakarkan. Ini akarnya karena tidak ditulis berarti akarnya pangkat 2. Berapa angkanya kalau dipangkatkan 2 hasilnya 16. Berarti 4. Kemudian berapa angkanya kalau dipangkatkan 2 hasilnya 10 pangkat negatif 8. Nah, kalau pangkat diakarkan itu pangkatnya dibagi. Dibaginya dibagi berapa? Kalau ini dibagi 2 karena akarnya pangkat 2. Jadi negatif 8 dibagi 2 sama dengan 10 pangkat negatif 4. Contoh berikutnya. 2 dikali 10 pangkat negatif 4. Kemudian dipangkatkan 3. Nah, jawabannya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian 10 pangkat negatif 4 dipangkatkan 3 dikali. Ya, negatif 4 kali 3 kalau pangkat. Sekali 10 pangkat negatif 12. Nah, kemudian 8 kali 10 pangkat negatif 12 diakar pangkat 3 kan. 8 dikali 10 pangkat negatif 12. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2 ya. Caranya seperti tadi, berapa angkanya? Kalau dipangkatkan 3 hasilnya 8 yaitu 2. Nah, ini kalau ada pangkat diakarkan itu dibagi. Nah, kalau yang tadi dibagi 2 karena akarnya pangkat 2, ini dibagi 3 karena akarnya pangkat 3. Jadi negatif 12 dibagi 3 sama dengan 10 pangkat negatif 4. Jawabannya sama seperti. Oke, itu tadi pembahasan matematika dari hubungan pangkat dengan akar. Sekarang dilanjutkan. Nah, berikutnya hubungan pH dengan KSP. Untuk larutan basa jenuh, nilai pH bisa digunakan untuk mencari KSP. Atau sebaliknya, nilai KSP bisa digunakan menghitung pH larutan basa. Contoh, ya, misalkan contoh soal seperti ini. Jika KSP CaOH 2 kali dalam air adalah 4 kali 10 pangkat negatif 12, hitunglah pH larutan jenuh CaOH 2 kali. Ini yang ditanyakan pH, yang diketahui KSP. Nah, di asam basa, untuk larutan basa, pH itu bisa dicari kalau konsentrasi OH- diketahui. Nah, berarti kita akan mencari konsentrasi OH- dari KSP. Nah, caranya adalah KSP dirubah dulu ke kelarutan yang tadi dibahas. Oke. Karena CaOH 2 kali itu jumlah ionnya sama dengan 3. Nah, kalau diuraikan jadi CaOH- koefisiennya 2, Ca-nya 2 plus. Ini jumlah ionnya 3. 1 tambah 2 itu 3. Nah, berarti kita akan mencari konsentrasi OH- ini. Kita tidak bisa memasukkan langsung KSP di sini karena KSP itu bukan konsentrasi. Konsentrasi itu satuannya mol per liter, dan yang sama satuan mol per liter itu adalah kelarutan. Maka kita harus cari kelarutannya. Nah, ini jumlah ionnya sama dengan 3 ya. Nah, maka mencari rumus kelarutan dari KSP yang jumlah ion 3 sama dengan contoh pertama tadi.
akar KSP, akarnya pangkat 3 per 4. Kita masukkan KSP-nya 4 kali 10 pangkat negatif 12 per 4. 4 bagi 4, 4 ya. 4 bagi 4 itu 1. Jadi sama dengan 10 pangkat negatif 12 ya. 1 tidak perlu ditulis, akarnya pangkat 3 ya. Nah, kalau 1 di akar pangkat berapapun hasilnya 1 tetap. Makanya tidak perlu ditulis. Nah, maka ini akar pangkat 3 dari 10 pangkat negatif 12 tinggal dibagi pangkatnya. Dibaginya dibagi 3. 10 pangkat negatif 2 bagi 3 sama dengan 10 pangkat negatif 4 mol per liter. Karena satuan kelarutan di sini mol per liter sama dengan satuan molaritas atau konsentrasi. Oke. Nah, berarti kita tempatkan 10 pangkat negatif 4 itu di CaOH karena itu kelarutan CaOH, bukan konsentrasi OH-. Jadi ditempatkannya di sini. Kita cari konsentrasi OH-nya berdasarkan perbandingan koefisien ya. Nah, 10 pangkat negatif 4 kan ini asam kuat ya. Basa kuat. 10 pangkat negatif 4 sesuai perbandingan koefisien 2 kali lipatnya. Berarti 2 kali 10 pangkat negatif 4. Kalau sudah ada konsentrasi OH-, kita tinggal cari pOH. Karena basa pOH itu negatif log konsentrasi OH-. Negatif log 2 kali 10 pangkat negatif 4 itu 4 min log 2. Itu di asam basa udah dibahas ya. Kemudian cari pH. pH itu 14 dikurangi pOH. 14 dikurangi 4 min log 2. Ngitungnya 14 kurangi 4, 10. Negatif positif. Jadi 10 plus log 2 jawabannya. Nah, ini mencari pH dari KSP. Bahkan nanti kalau di soal, ya kebalikannya diketahui pH yang ditanyakan KSP itu juga bisa. Caranya adalah, nah si pH itu rubah dulu ke konsentrasi OH-, kemudian masukkan ke sini. Kemudian cari konsentrasi ion yang satu lagi, kemudian baru bisa dicari KSP-nya, ya. Jadi cari kelarutannya, kemudian cari KSP. Oke, sekarang tugas atau latihan. Ya, ini kerjakan untuk latihan. Nanti ada video pembahasannya setelah dikumpulkan. 1. Tentukan kelarutan dari. Ya, ini mencari kelarutan. Ya, mencari kelarutan dari KSP. Ini semuanya diketahui KSP-nya. Ya, kita harus bisa menentukan jumlah ion karena rumusnya berbeda. Jumlah ion itu ada 2, ada 3, ada 4, dan ada 5 kemungkinannya. Kemudian nomor 2. pH larutan jenis PbOH 2 kali pada suhu tertentu adalah 9 plus log 2. Hitunglah KSP. Nah, ini kebalikan dari contoh yang tadi. Ya. pH-nya diketahui, yang ditanyakan KSP-nya. Kalau yang tadi KSP-nya diketahui, ditanyakan pH, ya berarti prosesnya kebalik. Kemudian nomor 3, jika KSP LOH 2 kali pada suhu tertentu segini, tentukan. Nah, kalau ini sama ya, yang ditanyakan adalah pH dari KSP. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 ini pada suhu tertentu KSP PbI2 atau timbal 2 iodida sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 9. Tentukan massa PbI2 yang dapat larut dalam setiap 100 ml air pada suhu tersebut. Nah, ini yang ditanyakan massa dari kelarutan. Ya, jadi kita harus cari dulu kelarutannya.